Diawali e-Floridge. Saya lakukan kneading. Setelah e-Floridge, kneading. Setelah kneading, dilakukan e-Floridge lagi. Friction. Itu menggunakan palmar ibu jari. Kemudian bisa menggunakan, ini ada tulang kecil di sisi ulnar, namanya os apa? Amatum. Salah. Nah, salah. Pisiforme. Jadi kamu bisa menggunakan os pisiforme atau palmar ibu jari untuk melakukan friction, ya. Tapi biasanya os pisiforme karena nggak pernah kita gunakan, itu kekuatannya mungkin kurang, sehingga kamu cenderung menggunakan friction diberikan pada jaringan otot yang ada jaringan fibrusnya. Jaringan fibrus itu merupakan hasil samping kalau terjadi proses regenerasi karena otot habis cedera, ya kemungkinan terjadi ruptur beberapa serabut otot, itu tubuh akan berusaha untuk meregenerasi sendiri. Ya, regenerasi itu hampir selalu dihasilkan jaringan fibrus. Ya, jadi friction itu indikasi diberikan pada pasca cedera jaringan otot. Ya, karena kalau ototnya tidak cedera, itu tidak akan timbul jaringan fibrus. Ya, kecuali kalau sejak awal orang yang cedera otot itu sudah dimasas atau sudah diberikan masas. Kalau pasca cedera kan masas kan menjadi kontraindikasi. Masas paling cepat bisa diberikan pada kasus cedera otot setelah berapa hari? Seminggu. 2 sampai 3 Kenapa nggak sebulan sekalian atau setahun sekalian? 3 sampai 5 hari. 2 kali 24 jam. Setelah 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam itu kan untuk rise. Jadi kalau cedera itu biasanya akan ditandai dengan adanya radang. Kalau kamu langsung cedera langsung dipijat, itu akan menambah peradangan. Bengkaknya jadi tambah besar, nyerinya jadi tambah berat. Ya. Makanya masas diberikan paling cepat setelah 2 kali 24 jam atau hari ketiga pasca cedera. hari ketiga. Cedera kan tadi ditandai dengan tanda radang yang ada nyeri, ada bengkak, ada merah, ada panas, ya, ada fungsiolaisa, 5 tanda radang. Ya, kalau sudah hari ketiga mestinya sudah mereda peradangannya, sehingga nyeri yang dirasakan juga tidak begitu hebat. Pada saat pertama mengaplikasikan masas, kamu mungkin hanya bisa mengaplikasikan teknik e-Florid ringan. E-Florid kan mestinya harusnya sesuai dengan kebutuhan, tapi karena habis cedera masih ada nyeri-nyerinya, kamu hanya bisa mengaplikasikan e-Florid ringan. Terus kemudian
hari kedua mungkin baru effloret biasa, hari ketiga mungkin baru setelah effloret diberikan pemerasan otot ya. Hari keempat effloret pemerasan otot lagi, demikian sampai nanti seminggu sudah semakin membaik kondisinya, sembuh ya. Itu nggak perlu diberikan friction karena pada saat proses regenerasi itu kita selalu memberikan masas ya, masas yang pemerasan otot baik Petricek maupun kneading. Itu sebenarnya kita melakukan pencegahan tumbuhnya jaringan fibrus karena sejak awal sudah di Petricek maupun di kneading hingga jaringan fibrusnya sudah hilang dengan pemerasan otot tadi, sehingga begitu selesai program masasnya ya sudah sudah sembuh, tidak perlu friction lagi. Tapi kalau Anda ketemu pasien masas 2 minggu setelah pasca cedera, jadi dia hanya istirahat terus, setelah 2 minggu baru datang ke fisioterapi, mungkin Anda perlu memberikan teknik friction karena pada proses regenerasi itu hasil sampingnya adalah pembentukan jaringan fibrus karena pasiennya nggak pernah dimasas sejak awal, sehingga pada misalnya pada minggu kedua itu sudah terjadi jaringan fibrus. Anda harus berikan masas mulai dari effloret, kemudian Petricek maupun kneading sama friction. Friction itu bisa dipalpasi ya. Jaringan otot yang sehat itu tidak ada jaringan fibrusnya pada otot yang sehat, apalagi pada anda yang masih muda ini ya. Anda palpasi punggungnya kan nggak ada jaringan fibrus. Jaringan fibrus itu teraba beda dengan otot yang normal. Otot yang normal kan dalam palpasi kan tidak ada hasil perabaan yang aneh. Tahu maksudnya? Ya, kalau jaringan fibrus nanti mesti akan terpalpasi dengan sesuatu yang beda. Ya. Bedanya itu kayak gimana? Nah, itu ya. Beda itu bisa berbentuk seperti dalam perabaan ya Grenjel. Bukan gerenjel ya, lebih ke arah iya. Saya mau ngomong gimana ya, jadi berbeda, mungkin bisa berupa benjolan kalau jaringan fibrusnya sudah tebel ya, itu bisa aja berupa benjolan. Tapi bisa juga kayak dalam perabaan ya, mestinya kalau otot normal kan tidak ada, halus semua, yaitu seperti berbeda, seperti beda ya. Beda. Hah? Gerinjel. Bisa gerinjel, bisa. Kalau otot kelelahan apa bisa? Bukan, otot lelah itu kan spasme, tegang. Beda, tegang dengan ini jaringan yang berbeda kan beda. Ya. Yaitu jaringan fibrus. Kalau jaringannya tidak sama dengan otot-otot yang lain, maka kamu berhak atau kamu harus melakukan friction. Frictionnya pakai palmar ibu jari. Misalnya di sini ada jaringan fibrus, kita lakukan penggerusan. Friction itu menggerus otot. Dari sisi tekanan dia paling besar di antara teknik-teknik yang lain. Di effloret Anda pakai tekanan, tapi tekanannya
sesuai dengan kebutuhan pasien ringan. Kemudian petricek sama kneading tekanannya lebih besar dari efflorate, sedangkan friction paling besar. Ya, Anda melakukannya itu pertama, jadi gerakannya melingkar kecil-kecil, ya. Kemudian diberikan tekanan. Semakin lama tekanannya semakin besar ke dalam. Ya, kemudian semakin kuat. Kalau mau mengurangi, ini dikurangi sedikit demi sedikit. Ya, akhirnya lepas. Ya, maksudnya tetap digerakkan melingkar, kemudian dikurangi tekanannya sedikit demi sedikit. Pada saat memulai, tambahkan tekanan sedikit demi sedikit sampai maksimal, ya. Tuh. Saat mau melepas itu dikurangi sedikit demi sedikit, ya, pindah seperti itu. Berarti bisa pasien itu sampai teriak bisa ya Bu? Sakit gitu, Ya, apa-apa. ya sakit ya. Dia merasakan sakit sampai kok sampai teriak-teriak, ya enggak. Kan ini kan hanya titik-titik. Jadi yang diberikan friction itu hanya daerah yang ada jaringan fibrosnya. Jadi tidak semuanya. Hah? Satu tempat satu. Jadi ya, mulailah dari tekanan yang ringan ke berat sampai maksimal beratnya, kemudian dikurangi sedikit demi sedikit, selesai pindah seperti itu. Iya, biasanya jaringan fibrus itu kalau ada ya tidak hanya satu tempat atau satu titik, ya, mesti ada beberapa titik, ya. Terus sampai selesai, misalnya di punggung ada 10 tempat, ya lakukan 10 titik tadi, ya. Setelah selesai, kemudian mestinya ini dianggap selesai, kita efflorate lagi. Nanti habis efflorate, kneading lagi, kemudian akhiri dengan efflorate sesuai dengan prosedur massage, ya. Jadi ini mesti efflorate lagi. Efflorate, kneading, friction, efflorate, kneading, efflorate. Jelas. Efflorate, kneading, efflorate, friction, efflorate, kneading, efflorate. Tujuan friction, fibrus, ya, atau membatasi jaringan fibrus. Jelas? Ya. Untuk teknik dasar friction itu tadi dengan melingkar, ya, pada poin titik-titik yang ada jaringan fibrusnya. Ada variasi friction. Variasi friction itu frictionnya adalah disebut, variasinya adalah disebut cross fiber manipulation. Cross fiber itu artinya apa? bersilang, Hah? cross, Melintang pada otot, melintang. ya. Atau bisa disebut juga transverse friction. Ya. Kalau tadi teknik dasar friction untuk menghilangkan jaringan fibrus atau mencegah pertumbuhan jaringan fibrus, karena jaringan fibrus itu hasil sampingan dari regenerasi otot yang cedera. Ya. Tapi kalau transverse friction itu gunanya adalah untuk
menimbulkan radang baru. Jadi agak berbeda. Menimbulkan radang baru itu terutama ditujukan pada kasus tendinitis kronis. Anda masih ingat apa itu tendinitis kronis? Peradangan pada tendon. Ya, peradangan pada tendon otot. Ya. Kenapa kok tendinitis kronis perlu dibuat radang baru? Tadi kan transversion kan gunanya untuk membuat radang baru pada radang tendon otot yang sudah kronis. Karena peradangan kronis itu susah disembuhkan, ya, karena peradangan kronis itu sirkulasi daerah yang meradang itu jelek. Kalau jelek berarti diobati pun karena daerahnya sirkulasinya jelek, obat tidak akan sampai pada daerah yang dituju karena sirkulasi di sini sudah jelek. Ya, kemudian dari sisi nutrisi, oksigen juga kalau sirkulasinya jelek kan nggak akan sampai ke situ. Sehingga di transverse flexion tujuannya adalah untuk menimbulkan radang baru. Karena dengan adanya radang baru, suplai oksigen banyak, kemudian nutrisi banyak. Kalau minum obat, ion obatnya itu bisa sampai pada daerah yang meradang tadi. Jelas? Jadi ini diaplikasikan pada tendinitis kronis. Biasanya kita ketemu pasien kasusnya tenis elbow atau tenis elbow itu kata lainnya adalah epikondilitis lateralis. Ya, itu yang meradang adalah otot apa? Extensor carpi radialis, longus dan brevis. Ototnya ada di mana? Kaki, jangan. Di sini. Di sini mana? Ya di sini. Karena nggak tahu tempatnya. Ototnya ada di origonya di epicondylus lateralis humeri. Insersionya pada jari kedua. Ya. Sehingga arah serabutnya mestinya Melintang. dari origo ke insersio. Kalau melakukan transverse flexion berarti arahnya kemana? Hah? Kan tadi kan transverse, menyilang otot. Kalau ototnya dari sini ke sini berarti kan mediokolateral gimana? Epicondylus ke sini, arahnya mesti dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Oh ya. Ini kalau saya posisikan begini, dia kan origonya, ototnya kan serabutnya dari sini ke sini. Berarti mestinya transverse flexionnya arahnya atas bawah dengan catatan ke atas. Jadi ini satu sisi, tekanannya mesti satu sisi. Jadi kalau Anda mau memberikan tekanan dari atas ke bawah, nanti saat kembali dari bawah ke atas tanpa tekanan. Jadi ini dengan tekanan tanpa tekanan, dengan tekanan tanpa tekanan, atau dibalik ya, ke bawahnya tanpa tekanan, ke atasnya dengan tekanan, dengan tekanan ya. Pada epicondylus lateralis humeri. Jelas? Tendinitis kronis bisa juga menimpa pada
otot supraspinatus. Tendonnya di origo atau insertio? Ini saya tanya. Kalau otot supraspinatus, tendon ototnya di origo atau insertio? Dipikir dulu. Di origo atau insertio? Insersionya di mana? Fossa supraspinata, insersionya pada tuberculum maiusuberi. Ya berarti transverse flexionnya pada tuberculum maius. Ya cuman ototnya dari belakang. Kan fossa supraspinata kan di scapula ya, di atas spina scapula, ototnya dari situ, kemudian berjalan ke sini, ya di sini pada tuberculum maius, ya tuberculum maius itu cara mencarinya dia bagian depan bahu, kemudian kalau kamu menggerakkan endoeksorotasi mesti ada benjolan yang masuk keluar ya pada saat ekso ya itu benjolannya akan di situ insersiumnya. Bisa membayangkan enggak dari belakang kemudian ya sehingga tendonnya kan miring itu maksudnya dari belakang ke sini itu kan miring, tidak lurus ya. Terus berarti arah transverse flexionnya mana? Pikir dulu. Bayangke ototnya tadi sudah bisa belum? Ya. Dari medial distal ke proksimal kranial atau latero kranial, dari medio distal. Latero kranial berarti medio kaudal. Arah transversal Paham nggak? flexionnya. Benernya paham atau tidak? Bener paham? Ya. Jadi kalau nanti transverse flexion itu pasiennya mesti dalam posisi duduk seperti ini. Kamu cari tuberculum maius, kemudian dari medio kaudal ke kranio lateral kamu friction dengan tekanan boleh ke atas saat ke atas maupun ke bawah. Jelas nggak, Mas? Kaudal, medio kaudal ke Transfer flexion. laterokranial seperti ini. Itu arahnya transverse flexion. Epicondylitis lateralis atau tennis elbow. Yang pertama tadi Jelas? tenis elbow, terus ya, Sudah ya? kedua Sekarang tadi akan saya lanjutkan tendinitis pada teknik supraspinatus. berikutnya. Bukan Lanjut teknik berikutnya. dasar, karena teknik dasar massage itu ada 4, adalah vibrasi. Vibrasi itu adalah memberikan aplikasinya adalah tangannya kaku, buka, jadi seperti ini, kemudian tidak kontak dengan kulit. Kita lakukan gerakan pada pergelangan tangan
seperti ini, tapi cepat. Nah, itu kan susah dilakukan, sehingga teknik ini hampir tidak dipakai karena susahnya. Ya, Anda bisa tahan, nggak boleh kontak kayak gini. Ya, paling kan hanya berapa detik sudah nggak kuat. Ya, sehingga teknik ini hanya sekedar diketahui saja. Kemudian Teknik teknik shaking. shaking gampang. Kita hanya megang ototnya, kemudian kita gerakkan kanan kiri. Ya, seperti ini. Gerakkan kanan kiri. Ya, pindah. Ya. Ini teknik shaking, ya, hanya menggerakkan, misalnya ini, ya cuman gini. Berapa kali? Nggak ada aturannya berapa kali, ya. Yang jelas harus di. Ada pertanyaan, itu adalah variasi vibrasi. Ya, jadi yang lebih banyak diaplikasikan adalah shaking karena vibrasi sendiri sangat susah. Emang nanti vibrasi itu kerasa sama orangnya? Kan di atas awang-awang. Iya, makanya itu. Ini adalah tapo temen. Tapo temen. Ya, sebentar. Teknik ini berlawanan fungsinya dengan teknik massage. Ya, karena ini justru untuk stimulasi. Ya, kalau teknik dasar massage semuanya kan ditujukan untuk relaksasi, tapi ini untuk stimulasi. Ya, kemudian ada bermacam-macam teknik tapu temen. Di antaranya yang pertama adalah cupping. Cupping itu tangannya membentuk mangkuk. Ya, kemudian gerakannya cepat dan ritmis, ya. Kemudian berikutnya adalah hacking. Itu ulnar dari tangan, ya. Ya, hacking. Kemudian yang ketiga adalah yang ketiga adalah tapping. Tapping itu ujung-ujung jari. Kemudian ada teknik slapping. Slapping sama tapping beda. Ini rapet. Ini agak pedes, ya. Spicy. Ya. Kemudian berikutnya adalah beating. Tangannya terkepal. Nanti daerah yang kontak adalah Ini wong tua. ulnar, ya. Jadi Oh. ya. Yang terakhir adalah pincemen. Pincemen itu cubitan. Ya. Sekali lagi karena tujuannya adalah untuk stimulasi, mestinya penerapan ini pada saat menjelang seseorang itu melakukan olahraga. Jadi sebelum olahraga, otot-ototnya dilakukan tapo temen supaya
lebih siap untuk beraktivitas. Atau juga diterapkan pada orang-orang yang bed rest lama. Di rumah sakit misalnya harus bed rest, ya punggung bisa kita lakukan tapu temen, ya, karena mereka kan hampir sehari-harinya tidak aktif, ya. Itu